saya cukup puas karena menjalankan instruksi pelatih dengan ya mau 1-0, 8-0, 2-0 sama aja, semua tetap dia menang. Punya apa ya, kayak jiwa-jiwa pengen haus kemenangan lah, karena Timnas U23 Indonesia membekuk Filipina 1-0 dalam laga grup A Piala AFF U23 2025. Gerald Vandenberg menyebut Garuda Muda punya 11 pemain terbaik. Gol bunuh diri Jaime Roskuilo pada menit ke-23 menjadi penentu hasil akhir duel Timnas U23 Indonesia versus Filipina. Jaime Roskuilo menyerangkan bola ke gawangnya sendiri usai gagal mengantisipasi dengan baik lemparan ke dalam kencang dari Robby Darwish. Sejatinya, pada awal babak kedua, Timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg kembali bisa menggetarkan jala gawang Filipina. Namun, gol Jens Reven harus dianulir karena alasan offside. Saya juga bisa bilang ke tim, jadilah percaya diri. Kami hari ini punya 11 player of the match. Mereka sangat bekerja keras malam ini, jadi hasilnya bagus. Ujar Gerald Vandenberg dalam konferensi pers usai laga Timnas U23 Indonesia versus Filipina. Dalam laga melawan Filipina, Vandenberg membuat 4 perubahan dalam susunan starter. Ia memberi kepercayaan Kakang Rudianto, Kade Arel, Alvarez Buffon, dan Hoki Caraka untuk turun sejak menit pertama. Kendati ada penyesuaian dalam susunan starter, Vandenberg menilai Timnas U23 Indonesia tetap menampilkan identitas yang dikehendakinya. Vandenberg lantas juga membeberkan alasannya baru menurunkan Jens Reven di babak kedua. Penyerang anyar Bali United dimasukkan untuk menggantikan Hoki Caraka pada menit ke-46. Gerald Vandenberg menyebut skuad Garuda Muda punya 23 pemain. Vandenberg ingin semua pemain memberikan yang terbaik, bukan hanya Jens Reven. There were a lot of players who come into the game and they give everything. And we know that Hoki and Jens, we need them both. You know, we need the squad. Because he was not fit enough today. No, he played the second half. Setelah mendapat kesempatan kedua masuk dalam skuad Timnas Indonesia U23 era Gerald Vandenberg, Hoki Caraka harus membuktikan jika dirinya memang layak berada di dalam skuad Garuda Muda U23. Meski diakui performanya menurun dalam beberapa waktu terakhir. Kembalinya Hoki ke Timnas Indonesia juga mendapat dukungan dari rekan setimnya di PSS Sleman, Gustavo Tocantins. Melalui akun pribadinya, Gustavo Tocantinas meninggalkan komentar di akun Instagram Timnas Indonesia yang memuat nama Hoki Caraka. Ia berharap agar Hoki Caraka bisa menikmati pemanggilannya ke Timnas Indonesia U23. Ayo bro, enjoy, tulis striker berkebangsaan Brazil itu. Berbeda dari laga perdana Piala AFF U23 saat membantai Brunei Darussalam 8-0. Kali ini pada laga kedua menghadapi Filipina, Indonesia kesulitan mencetak gol. Dari 17 tembakan, yang 7 diantaranya tepat sasaran, penyelesaian akhir tim asuhan Gerald Vandenberg belum maksimal. Ini membuktikan bahwa kualitas striker lokal yang berkiprah di liga domestik belum menjadi solusi. Berbeda dengan pemain atau striker yang ditempa di Eropa, mereka memiliki insting tajam dalam fokus menyelesaikan peluang menjadi gol. Meski begitu, Hoki tetap puas dengan kemenangan tersebut. Mau menang 1-0, 8-0, atau 2-0, semuanya sama saja karena yang penting menang, ujar pemain PSS Sleman ini. Indonesia kemudian akan menghadapi rival berat Malaysia dalam laga penentu yang akan digelar di SUGBK pada Senin 21 Juli. Hoki berharap kembali mendapat kesempatan tampil sejak menit awal setelah pada laga pertama Piala AFF U23 hanya menjadi pemain cadangan. Jika di era sebelumnya, Hoki kalah bersaing dengan Rafael Strike dan Ramadan Sananta. Di Piala Asia U23 2024, Strike menjadi pilihan reguler di sepanjang turnamen kalah diasuh Sinteyong. Saat Strike absen akibat akumulasi kartu kuning pada laga semifinal melawan Uzbekistan, Sananta mendapat giliran sebagai starter. Sedangkan Hoki yang hanya kebagian 19 menit dalam total 6 laga di turnamen tersebut. Kini pemain asal Gunung Kidul itu harus bersaing dengan Jens Reven. Hoki yang berposisi juga sebagai striker hanya menghuni bangku cadangan. Lantaran pelatih Gerald Vandenberg memilih Jens Reven. Sulit untuk mengoyahkan Reven lantaran ia memborong 6 gol dalam kemenangan Garuda Muda 8-0 atas Brunei Selasa lalu. Saat Reven mengalami kram dan seharusnya digantikan pada babak kedua, Vandenberg sudah menggunakan seluruh kuota pergantian pemain. Alhasil Hoki harus mendekam di bangku cadangan. Sebaliknya, Dion sudah mendapatkan kesempatan dari bangku cadangan dalam 14 menit terakhir laga kontra Brunei. Vandenberg melakukan 4 pergantian pemain saat turun minum, sehingga menyisakan jatah 1 kali lagi di sisa babak kedua.
Jatah tersebut tidak diberikan kepada Hoki lantaran Vandenberg memasukkan Dion pada menit ke-76 menggantikan Robbie Darwish. Pemanggilan Hoki Caraka dalam skuad sempat menuai sorotan dari netizen yang merasa pemain tersebut tidak layak di timnas Indonesia. Dalam unggahan Erick Thohir di Instagram yang mengatakan dalam daftar skuad profesional timnas Indonesia perdana dari coach Patrick Kluivert untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain yang diumumkan masih belum lengkap. Dalam unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen. Banyak di antara mereka yang mengkritik pemanggilan Hoki Caraka, dianggap tidak memenuhi kualitas yang diharapkan untuk bermain di timnas Indonesia. Sebagian besar netizen merasa bahwa Hoki Caraka tidak tampil memadai di level klubnya. Mereka menilai ada pemain lain yang lebih layak dipanggil, seperti Yaakob Sayuri yang menunjukkan performa impresif bersama Maluku United, termasuk mencetak 2 gol saat menghadapi Persik Kediri. Hoki Caraka nggak pernah main, kok bisa masuk skuad timnas? Tulis netizen. Hoki Caraka sepertinya pemain titipan, tulis netizen lainnya. Meski saat itu masuk ke skuad profesional, nyatanya Hoki tetap dicoret oleh Kluivert, sehingga namanya tak masuk skuad untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Kondisi ini terbilang ironi bagi Hoki sendiri, pasalnya ia sempat menjadi salah satu pemain yang kerap masuk ke skuad Indonesia di era Sinteyong. Tercatat Hoki sudah masuk skuad Indonesia sejak usia remaja, di mana ia mendapatkan debutnya dari Sinteyong pada usia 19 tahun. Sejak debutnya itu, Hoki telah mencatatkan 10 penampilan bagi tim senior Indonesia dan berhasil menjaringkan 2 gol dan 1 assist, di mana catatan itu dibuatnya ke gawang Brunei Darussalam. Usai tak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hoki Caraka terciduk bermain di laga antar kampung atau Tarkam. Penyerang milik PSS Sleman itu terciduk bermain di laga Tarkam oleh netizen lewat unggahan video di kanal YouTube Adi Linggapura TV. Dari video tersebut diduga Hoki Caraka bermain di turnamen Queensland Cup 2025 usai tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Disebutkan turnamen itu digelar di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Hoki dilaporkan bermain di babak 8 besar yang mempertemukan Sawangan FC versus Asir FC. Sejatinya, ini bukan kali pertama penyerang berusia 20 tahun itu terlihat di turnamen Tarkam saat jeda kompetisi Liga 1 atau saat tak dipanggil ke tim Garuda. Pada 2023 lalu, Hoki pernah disebut-sebut mengikuti turnamen Tarkam di kampung halamannya usai tak dipanggil ke Timnas 22 untuk SEA Games 2023. Hal tersebut membuat dirinya menjadi sasaran pendukung Indonesia, apalagi statusnya sebagai penyerang masa depan tim Merah Putih. Namun, agen Hoki kala itu, yakni Hotashi Mika, membantah bahwa kliennya itu bermain di Tarkam usai tak dipanggil ke Timnas U22 pada 2023 lalu. Kini dengan beredarnya video tersebut, sang agen tak bisa membantah lagi. Pasalnya, Hoki tampak merumput di laga Tarkam Queensland Cup 2025. Terlepas dari penampilannya di laga Tarkam, tak dipanggilnya Hoki Caraka oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia diyakini karena performanya di Liga 1 2024-2025. Di Liga 1 2024-2025, jebolan Garuda Select itu tercatat hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dari 27 penampilan bersama PSS Sleman. Mirisnya, 3 gol dan 1 assist tersebut dibuatnya di 8 laga awal Liga 1 2024-2025. Setelahnya, Hoki tak mampu memberi sumbangsi apapun. Karenanya, tak mengherankan jika Kluivert kemudian mengabaikannya dan tak memanggilnya ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.